tanpa mempersingkat waktu lagi, kita mulai saja acara ngebam ini. Untuk Kak Siwi, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Kenalkan, namaku Windy Siwi Asy Akbari. Di Manunggal diamanahi menjadi pemimpin Litbang tahun 2020. Oke, Litbang itu singkatan dari apa sih, Mbak? Litbang ini singkatan dari penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan. Fungsinya itu untuk apa sih, Mbak, bidang itu di Manunggal? Fungsinya ini kan sesuai namanya, penelitian dan pengembangan. Di jurnalistik pun kita pasti membutuhkan data. Data itu sendiri nanti bisa diolah menjadi informasi berupa karya jurnalistik. Nah, itu nanti bagiannya ke penelitian. Terus kalau pengembangannya itu sendiri, itu untuk pengembangan organisasi dari internal maupun eksternal. Dari internal kita dibantu teman-teman kader, sedangkan untuk eksternal kita dibantu oleh teman-teman jaringan. Wah, jadi Litbang atau penelitian dan pengembangan ini mempunyai dua fungsi besar ya, Pak. Untuk ya memang penelitian untuk mengolah data dari sumber-sumber dari Manunggal jadikan berita, dan untuk mengembangkan terutama dalam hal kaderisasi ya, Pak. Iya. Nah, untuk divisi-divisi yang ada di Litbang ini ada apa aja sih, Pak? Divisi kita ada 3, data dan informasi, terus jaringan kerjasama, dan kaderisasi. Ada 3 ya, Mbak? Iya, ada 3. Oke. Mungkin Mbak Swi bisa jelasin fungsi penelitian itu milik dari divisi apa dan bagaimana sih kerja mereka gitu? Oke, kalau dari penelitian sendiri biasanya dikerjakan oleh teman-teman data dan informasi. Tugasnya mereka itu kayak mengumpulkan data ataupun menghimpun data dan mengolahnya untuk menjadi suatu output atau luaran informasi untuk teman-teman redaksi, ataupun nanti dia punya prokes sendiri untuk kayak survei gitu. Terus kalau yang pengembangan sendiri itu, kalau dari internal yang kayak tadi aku omongin dari kaderisasi. Kaderisasi itu punya program untuk mengembangkan internal Manunggal sendiri yang lebih deket gitu kan. Kayak prokernya itu ada Manunggal jalan-jalan, terus kayak pengembangan gitu, kayak rapot pengelola, terus media visit itu yang ngadain kaderisasi. Terus kayak open recruitment yang kita lakuin sekarang ini juga teman-teman kaderisasi yang bantu. Terus kalau pas buka puasa, pas bulan Ramadan itu ada namanya Manunggal Buka Bareng, itu untuk juga menguatkan internal Manunggal sendiri. Terus kalau buat Jarkem sendiri itu lebih ke eksternal Manunggal dengan pihak yang lain. Misalnya jaringan kerjasama itu ada program kunjungan Manunggal. Kita berkunjung ataupun kita dikunjungi oleh LPM lain. Terus ada lingkar pers untuk menguatkan silaturahmi antar LPM se-Undip. Terus ada UKM Expo untuk menggait maba-maba agar masuk ke Manunggal gitu, regeneralisasi lah. Terus media partner itu juga yang ngurusin itu jaringan kerjasama. Udah sih itu. Tadi udah ya data informasi ya? Udah. Oke. Sekarang ini kan ngobam kan terutama ditujukan untuk para maba dan calon rekrut Manunggal ya, Mbak. Nah, ini kira-kira apa sih yang menarik dari Litbang sehingga calon rekrut ini tertarik untuk memilih bidang ini untuk menjadikan mereka sebagai anggota LPM Manunggal? Apa sih yang menarik ini? Yang menarik untuk teman-teman maba yang ingin masuk ke Manunggal, mungkin secara tulisan atau redaksi mereka belum terlalu paham atau gimana, atau lebih tertarik dengan data-data, membuat survei ataupun memanajemen orang-orang internal Manunggal ataupun ngurusin media partner gitu, mendingan ke Litbang. Seperti batu loncatan gitu ya, Pak?
Iya. Kayak batu loncatan mungkin belum tulisannya belum bagus nih atau gimana, atau kok aku lebih condong suka ke data-data gitu ya, atau lebih suka kaderisasi gitu atau media partneran gitu. Nah, mungkin bisa ngembangin diri di Litbang. Nanti juga di Litbang pun kita juga nulis kok. Biasanya teman-teman dari redaksi juga minta tolong juga buat ngisi rubrik apa gitu. Itu sih. Jadi jangan khawatir kalau di Litbang nggak bakalan nulis atau gimana. Bisa kok nulis ataupun ikut liputan teman-teman redaksi. Oke. Jadi Litbang ini walaupun tadi Mbak Sewi mengatakan bahwa Litbang adalah batu loncatan, tetapi posisi Litbang di Manunggal ini kan krusial ya, Mbak. Nah, adakah fungsi dari Litbang itu yang paling penting untuk di Manunggal, Mbak? Menurutku penting semua sih. Kayak mereka itu saling kerjasama gitu. Dari Jarkam sendiri kan ngembangin ke eksternal, dia menjalin kerjasama gitu kan sama eksternal. Dari kaderisasi juga sendiri dia mempunyai fungsi mengembangkan internal, dalam artian biar internalnya Manunggal sendiri itu nggak kacau gitu loh. Terus kalau DAI itu sendiri, data-data Manunggal pun yang ngumpulin DAI dan survei-survei pun yang bikin juga DAI. Jadi mereka bertiga menurutku sama-sama krusial sih untuk kepentingan Manunggal itu sendiri. Jadi memang semuanya itu krusial ya, Pak. Setiap divisi di Litbang itu memiliki fungsi mereka masing-masing yang memang penting di Manunggal gitu. Jadi untuk para maba nih, Mbak, terutama untuk calon rekrutmen Manunggal, adakah motivasi atau apapun itu dari Mbak Siwi untuk para calon rekrut ini untuk memilih bidang Litbang? Motivasi. Kalau misalnya kalian benar-benar minat nih sama bidang Litbang, kayak yang aku sebutin tadi, masuk aja ke Litbang. Di Litbang bagus kok. Jadi aku nggak bisa ngasih kata-kata motivasi yang bagus. Oke. Intinya para maba sudah tahu ya tadi seluk-beluk di penelitian dan pengembangan ini seperti apa, terus posisinya di Manunggal ini seperti apa, tujuan mereka bekerja mengerjakan proker-proker mereka itu untuk tujuan seperti apa. Ya kira-kira sudah jelas lah untuk para calon rekrut. Iya, betul. Oke, Mbak. Sekarang ini kan sudah jelas tadi. Sekarang ada closing statement, Mbak, dari Mbak Siwi. Teman-teman maba yang calon open recruitment, jangan menyerah buat masukin tahapan di Manunggal. Apapun pilihan kamu di redaksi, Litbang maupun perusahaan, itu sama-sama penting. Tentuin diri kamu mulai sekarang.